Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dan insyaallah kita setelah belajar sama-sama belajar kitabullah Al-Quran, tahsim dan juga tahfidnya, kita lanjutkan hadisnya. Berarti lengkap ya. Kita semalam bisa belajar Al-Quran dan hadis. Mana waktu ya? Kemarin. Kurang mantep juga. Semoga kita bisa menggabungkan di antara kedua sumber ilmu itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Memang Rasulullah bersabda, siapa yang setelahku aku tinggalkan dua hal yang jika umatku itu berpegang teguh terhadap keduanya maka lan tadillu abada, tidak tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita sekarang masuk ke al-hadits tsalis, hadis yang ketiga. Sebenarnya hadis ketiga ini sebenarnya pemisahan dari hadis yang kedua. Yang kemarin di sana hadis kedua itu ada diterangkan rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian ihsan, dan yang keempat adalah hari kiamat atau yaumul akhir. Dan Imam Nawawi rahimahullah, kenapa kalau memang sudah ada yang sudah dijelaskan, sudah terdapat di bab yang kedua atau hadis yang kedua, di sini disebut kembali gitu. Ada alasan sebenarnya, alasan yang mendasar kenapa beliau memisahkan rukun Islam ini yang kita sebut dengan rukun Islam yang 5 itu dipisahkan dari yang kemarin gitu. Karena yang namanya rukun di sini memang sesuatu yang sangat-sangat penting, urgent banget ya. Seandainya ini hilang maka Islamnya akan hilang. Walaupun namanya ada tapi nanti isinya akan hilang. Tetapi di sini beliau mengambil hadis yang lain, redaksinya lain, nanti akan agak sedikit berbeda. Coba saya bacakan ya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah, bisa syahadati, bisa syahadatu. Mau dibahas? Enggak perlu ya, pakai bahasa Arab itu. Syahadati karena badal, syahadatu karena khabar, mubtada'nya hilang. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Apa bedanya dengan yang kemarin? Siapa yang tahu? Urutannya. Nah, urutannya. Kalau yang kemarin itu puasa dulu, shaum Ramadan dulu baru haji. Di sini haji dulu baru puasa. Yang benar mana? Dulu yang benar. Yang nggak benar berarti yang nggak ada keduanya. Oke, kita coba. Nanti saya jelaskan sedikit, nanti kita diskusikan membahas berikutnya ya. Hadis ini sebenarnya dikatakan oleh Rasulullah bunyal Islam. Yang namanya bunya, bana yabni itu bangunan. Bunyal Islam berarti Islam itu dibangun atas dasar 5 ini. Yang namanya bangunan sering kita kenal, bangunan itu sebuah ruangan ya, sebuah apa namanya, ada pondasi, kemudian ada tiangnya, ada atapnya, ada jendela, ada pintu dan sebagainya. Itu namanya rumah. Apakah bisa disebut rumah? Ini pertanyaannya. Karena bunia di situ artinya bangunan. Bangunan seperti misalkan kita bangunan rumah atau gedung gitu misalkan. Rumah atau gedung itu seandainya hanya ada pondasi saja itu sudah dikatakan rumah atau belum? Belum. Oke. Sekarang sudah ada pondasi, sudah ada tembok, dikatakan rumah belum? Belum. Ada pondasi, ada pintu tapi nggak ada tembok. Atau mungkin ada pondasi, ada tiang, ada atap lengkap, tapi nggak ada jendela, nggak ada pintu. Nggak ada pintu. Kalau kuda masih ada pintu, Pak. Nggak ada pintu. Pertanyaannya buat apaan gitu kan? Ya, dan yang lebih tidak mungkin lagi adalah ada pondasi dan ada atap, tapi nggak ada tembok. Lebih nggak kebayang lagi. Jadi artinya di sini kenapa Rasulullah menyatakan bunyal Islam, Islam itu dibangun atas dasar 5 ini. Jadi kalau tidak ada kelimanya ini maka
bangunan Islam itu tidak bisa berdiri. Kalaupun nanti misalkan kurang di antara salah satu di antara kelima ini, maka Islam itu kurang sempurna. Maka dia kata kalau Rasulullah, al-fariqu bainal muslimi wal kafiri sholati, misalnya ya. Pembeda antara orang muslim dengan orang kafir, dengan orang musyrik itu adalah dengan sholat. Jadi misalnya dia sudah syahadat, sudah puasa dan bahkan haji berkali-kali, tapi kalau sholatnya itu dilenakan, bahkan tidak pernah sholat, berarti dia kafir. Secara Islam KTP-nya mungkin Islam, secara keyakinan benar Islam, tetapi perbuatannya atau dalam segi keislaman belum sempurna. Baik. Jadi di sini Rasulullah memberikan redaksinya adalah bunyal Islamu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadata ini. Kemarin saya jelaskan ya, kenapa harus syahadata ini harus lengkap. Ada syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi. Alasannya yang paling mendasar adalah masalah keimanan, masalah iman, syahadat itu adalah bukti kalau kita itu ada, percaya bahwa Allah itu ada. Itu yang pertama. Berarti syahadat kepada Allah kan? Syahadat atau syahadatullah atau syahadatu an la ilaha illallah. Itu berarti syahadat kepada Allah, kita meyakini 100% bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Pertama, itu yakin. Kemudian keyakinan pun belum sempurna, kecuali yang kedua yaitu syahadat kepada Nabi. Apa syahadat kepada Nabi? Ada 2. Pertama lewat perkataan yaitu dengan sholawat. Yang kedua adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jadi keimanan belum diterima secara sempurna sebelum mengikuti langkah-langkah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi syahadata ini gak boleh dipisah. Gak boleh kita hanya syahadat kepada Allah, tapi tidak syahadat kepada Nabi. Gak bisa kita melakukan apapun kecuali mengikuti Rasulullah. Maka syarat diterimanya amal, syarat diterimanya sebuah ibadah kan ada 2 syaratnya. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba'. Ikhlas itu ya tauhid kepada Allah, itu ikhlas. Apapun yang kita lakukan karena Allah, itu namanya ikhlas. Yang kedua, ittiba'. Ittiba' itu mengikuti apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada kedua ini, atau ada satu tapi nggak ada yang kedua, ada kedua tapi nggak ada yang pertama, nggak bisa diterima itu amalnya. Jadi syarat diterimanya amal, terutama ibadah, itu ada 2. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba' atau mengikuti. Yang kedua, itu yang pertama ya. Dan syahadat itu sekali lagi pintu gerbangnya Islam. Jadi apapun yang dilakukan berupa amal kebaikan, apapun yang dilakukan kalau belum syahadat, maka di luar pagar. Allah menggambarkan amalan orang kafir itu seperti angin. Jadi tertiup angin ambiar gitu ya. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan nanti di surat Al-Imran 3 itu ada innalladzina kafaru wa matu hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi. Orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima walaupun dia memiliki 1 gunung berupa emas. Bahkan nanti ada lagi kan, innalladzina kafaru wa matu wa kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi. Bahkan ya, mil'ul ardi dhahaban. Seluruh bumi dan isinya ini berupa emas semuanya, untuk menebus, untuk meringankan siksanya nanti neraka, gak akan mampu. Kemudian yang kedua, itu yang pertama syahadat. Iqamis shalah. Nah, bentuk iqamas shalah, kenapa pakai iqam? Dirikanlah, tetapi kenapa enggak laksanakan? Nah, bedanya kalau laksanakan hanya sekedar melaksanakan selesai. Tapi kalau iqam, mendirikan, itu artinya mulai dari gerakan, mulai dari ucapan, mulai dari perbuatan, dan bahkan apapun yang kita lakukan di dalam sholat itu seharusnya dibawa di luar sholat. Itulah yang nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau memang sholatnya benar,
sholatnya paham, sholatnya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, esensi dari sholat itu nanti dibawa di luar sholat, tidak ada lagi pencurian. Berarti tidak ada lagi menyakiti hati orang dan tidak ada lagi korupsi. Karena sholatnya dibawa di luar sholat. Jadi kalau sholat masih korupsi, sholat tapi masih berbuat kemaksiatan, berarti sholatnya masih sekedar gerakan secara zahirnya, tetapi batinnya belum sholat. Dan iqamah sholat itu adalah bentuk pertama kali yang paling utama dari bentuk keimanan tadi. Jadi keimanan yang syahadat itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Nah, perbuatannya itu adalah sholat terutama. Dan sholat itu adalah salah satu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti, dan tidak bisa diqadha kecuali ada sebab-sebab syar'i. Jadi sholat itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi nggak ada misalkan saya lagi males nih, sholatin saya dong, gitu ya. Nanti sudah siap berbaring gitu. Nggak bisa. Kemudian diganti misalnya, saya lagi males sholat, saya ganti kafarat deh, bayar kambing 1. Nggak bisa. Jadi pokoknya sholat itu mulai dari kita itu balik sampai meninggal itu ada kewajiban. Bahkan kita sekarat pun itu masih ada kewajiban sholat. Kita sakit, kita dimanapun masih ada kewajiban sholat. Walaupun nanti tata cara atau kaifiyah sholatnya akan berbeda dengan ketika kita lagi sehat. Kita lagi tidak bepergian. Itu nanti lain dengan kita bepergian dan sebagainya. Yang penting sholat adalah kewajiban yang tidak bisa diganti, tidak bisa diwakilkan. Yang berikutnya, wa ita'iz zakah. Ita memberikan, menunaikan az-zakah, zakat. Rukun Islam yang ketiga ini adalah terkait dengan mal, harta. Jadi kalau tadi sholat itu adalah terkait dengan ucapan dan gerakan. Kalau yang pertama masalah hati ya, syahadat, keyakinan. Dan yang kedua ucapan dan gerakan. Yang ketiga masalah harta. Jadi zakat nanti ada 2, zakat fitrah zakatul mal dan zakatul fitri, zakat mal dan zakat fitrah. Jadi semoga kita ada kesempatan kita bahas zakat itu. Zakat tapi panjang ya. Mungkin bisa kita bahas sampai 2 sampai 3 pertemuan belum selesai itu. Tapi penting karena pada zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membangkang tidak mau membayar zakat, maka hukumannya diperangi, dibunuh. Karena tidak mau zakat. Yang sering kita sesalkan kalau di negara kita, di Indonesia, maaf, ada orang haji berkali-kali, umrah nggak karu-karuan berkali-kali, tapi nggak pernah zakat. Gimana itu hukumnya? Kayak tadi saya istilahkan, rumah ada pondasi, ada apa namanya, tiang apa namanya, ada atapnya, tapi nggak ada temboknya. Gimana ceritanya itu? Jadi zakat adalah terkait dengan mal atau harta. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah hajjil bait. Haji bagi yang mampu di sini, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Yang mampu sabila itu artinya mampu dalam segi kesehatan, mampu dalam segi keuangan, dan mampu di situ adalah aman dalam perjalanannya. Jadi misalnya tidak memenuhi 3 syarat nih. Dia mampu, hartanya ada, sehat iya, tapi konflik nih, lagi perang. Kalau keluar mati, ke sana nggak aman, berarti tidak ada kewajiban lagi. Dan misalkan dia punya harta, lagi aman, tapi lagi sakit, nggak bisa, nggak ada kewajiban lagi. Misalkan kita sehat nih semuanya, lagi aman, tapi nggak mampu, banyak. itu berarti juga belum wajib. Dan haji itu wajibnya seumur hidup sekali. Maka kewajiban itu ada istilah kewajiban yaumiyan, ada kewajiban harian, ada kewajiban usbu'iyan, kewajiban mingguan, ada kewajiban syahriyan, kewajiban atau ibadah bulanan, bukan kewajiban ya, ibadah bulanan, apa seperti bulanan, Ayyamul Bid misalkan, puasa. Yang keempat itu ada ibadah sanawiyan, tahunan, seperti Idul Adha, Idul Fitri. Dan ada yang umrian.
ada yang seumur hidup hanya sekali wajibnya, yaitu haji. Nah, haji itu kalau di kita miris ya, mirisnya yang haji itu jasadnya saja, rohnya itu ketinggalan di Indonesia. Sehingga kalau pulang haji itu yang dapat gelar itu fisiknya. Bahkan mereka pun juga ikut-ikutan. Kalau nggak dipanggil Pak Haji marah. Udah haji nih haji. Nanti kalau dipanggil untuk sambutan nggak mau berdiri dia sebelum hajinya dipanggil. Al-Hajjil Baiti adalah haji Baitullah Mekah dan sesuai dengan rukun dan syaratnya tertentu ya. Yang terakhir adalah wasaim Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan puasa itu adalah ibadah amaliyah, ibadah amal, tetapi beda dengan amal yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya ulangi ya, syahadat itu adalah masalah hati. Kalau sholat adalah amalnya amal lisan, ucapan dan gerakan. Kalau zakat harta. Kalau haji semuanya. Harta, mulut, ucapan, gerakan, ya kan? Dan di situ bahkan ruh, keyakinan pun juga masuk. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang komplit semuanya. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah ibadah amaliyah, amal, tetapi amalnya adalah imsak. Apa imsak? Menahan dua hal, menahan makan dan minum, dan menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi masalah menahan hawa nafsu secara umumnya itu ada 5 ya. Baik, pas 15 menit. Jadi di 5 ini pertanyaannya gini, silakan didiskusikan. Tadi saya awali dengan 5 ini adalah disebut dengan rangkaian bangunan. Kita bayangkan aja, sebuah bangunan itu tidak komplit kalau tidak ada pondasi, tidak ada tembok, tidak ada tiangnya, tidak ada jendela, ada pintu, kemudian atap. Itu semuanya harus komplit. Itu kalau sudah komplit maka bisa dinamakan dengan bangunan. Nah, pertanyaannya adalah, seandainya ada orang yang menghilangkan salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, kalau salah 5 udah ketahuan ya, pasti kafir ya. Misalnya nih, meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini, itu hukumnya apa? Dari yang pertama ya, orang yang meninggalkan syahadat, tapi sholatnya rajin loh. Sholatnya rajin, zakatnya rajin, bahkan kan gubernurnya lagi korbannya 30 sapi loh. Zakat misalkan, terlalu melebar. Sholatnya rajin misalkan, zakatnya rajin, haji, puasa, tapi belum syahadat. Gimana tuh? Hah? Terus sepakat ulama manapun pasti mengatakan itu adalah kafir. Terus puasanya, zakatnya, hajinya, segala macamnya tadi dikatakan oleh Allah adalah siapapun yang belum masuk Islam adalah sia-sia semua yang dia lakukan. Oke, yang kedua, dia sudah syahadat nih, zakat sudah, haji berkali-kali, kemudian puasa iya walaupun ikut-ikutan, tapi dia nggak sholat, apa hukumnya? Hah? Kafir nggak? Banyak loh tetangga kita, coba aja cek tuh. Ya, kalau ada azan kan tetap aja catur. Kudanya lagi ngambek katanya kalau ditinggal. Ada beberapa pendapat sebenarnya kalau orang meninggalkan sholat, secara umum sebenarnya semuanya kafir. Tapi kafirnya itu misalnya gini, dia meninggalkan sholat dengan sengaja dikarenakan dia malas atau lagi sibuk, kemudian dia mengulur waktu sampai keluar waktunya. Itu apa hukumnya? Apakah dia tetap kafir? Dan kalaupun dia tidak kafir, apakah harus mengqadha sholatnya itu? Kemudian ya harus sholat ya, tetapi di luar waktu. Tapi meninggalkannya tadi, meninggalkan dengan alasan sibuk atau alasan malas, apa hukum itu?
Dosa. Ya pasti dosa. Masalah sampai kafir atau enggak gitu loh. Belum. Karena sama dengan misalkan nih, Belum kafir. ada orang meninggalkan sholat, tapi dikarenakan ketiduran misalnya, atau lupa beneran ya, bukan lupa-lupaan. Apa bedanya dengan yang pertama? Atau yang ketiga saya tambah, orang meninggalkan sholat dengan sengaja dan masih meyakini kalau sholat itu wajib, tapi dia meninggalkan. Kalau ditanya sholat itu wajib nggak? Wajib, tapi sholat enggak sih. Misalnya dari tiga itu gimana tuh? Yang pertama hukumnya apa? Hah? Sahur. Dia lalai dikarenakan pekerjaannya, dia lalai karena sengaja, dia lalai karena malas. Itu semua ulama mengatakan itu adalah dosa besar. Tetapi masalah kafir atau tidaknya itu yang bercabang. Kalau Imam Syafi'i, gak usah diganti sholat yang ditinggalkan dengan alasan itu. Toh juga mau diganti atau enggak, tetap tidak akan diterima dan tetap berdosa besar. Tapi kalau Imam yang lain mengatakan tetap diganti sholatnya walaupun di luar waktu dikarenakan dia malas tadi. Dalam segi kewajiban bisa digugurkan, tapi masalah dosa tetap. Tapi bedanya kan harus dilaksanakan dengan enggak. Oke, yang kedua, kalau meninggalkan sholat dikarenakan dua hal tadi, lupa dan juga ketiduran, itu ada hadisnya. Maka laksanakan atau lakukan sholat yang ditinggalkan karena ketiduran dan lupa itu kapan kau ingat dan kapan kau bangun. Dan itu tidak masuk dalam kafir dan tidak masuk dalam kategori dosa. Tapi jangan ketiduran. Dan tidurnya pun sebenarnya dalam hukum fikih dilihat. Misalkan sholat Jumat itu misalkan ya jam 12 misalkan. Jam 12.25 nih gitu kan. Kurang 10. Tidur dulu ah. Nah, kemudian bangun jam 6 malam, jam 6 sore. Mati suri itu. Itu disengaja. Jadi yang dilihat itu adalah minimal jangka waktu antara masuk waktu sholat dengan tidurnya itu panjang. Ya sekitar mungkin kurang lebih 1-2 jam sebelumnya lah. Dan itu tidak ada unsur kesengajaan. Nah, kalau ceramah itu memang lelap ya. Sebenarnya kalau ada ceramah kemudian tidur itu berarti penceramahnya sukses. Ya. Jadi penceramah itu kan memberikan ketenangan terhadap para jamaah kan. Nah, kalau sudah nyaman, sudah tenang, mau ngapain lagi? Baik. Jadi sholat yang ditinggalkan karena dua hal tadi, lupa dan juga ketiduran, maka tidak berdosa dan harus diganti kapan dia bangun. Jadi misalkan jam segini tidur, wah bangunnya besok jam 7 gitu, 7 malam. Misalnya, kita tahu kan, lah capek banget gitu misalkan, tapi nggak mungkin sih. Misalnya seperti itu, maka dia juga harus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Waktu itu juga karena dia bangunnya itu. Dan itu nggak masalah. Yang ketiga, dia meninggalkan sholat dan meyakini bahwa sholat itu masih wajib. Kalau ditanya dia wajib nggak mas? Wajib, tapi nggak sholat. Itu hukumnya semuanya adalah kafir. Karena dia meyakini. Bahkan apalagi kalau tidak meyakini. Kamu sholat nggak? Ustaz Islam nggak mas? Islam. Sholat nggak? Enggak. Sholat itu wajib nggak? Kayaknya enggak deh. Berarti sudah jelas dia adalah kafir. Jadi siapa yang meninggalkan sholat itu cabangnya ya, tergantung mau alasannya apa dan meninggalkan karena apa. Kemudian berikutnya zakat. Kalau tentang zakat itu yang menjadi perdebatan adalah dulu antara Khalifah Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saat itu yang jadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang membangkang di saat Rasulullah wafat. Sudah Rasulullah wafat, ada seorang yang tidak mau meneruskan apa yang sudah dilaksanakan pada zamannya Nabi, yaitu membayar zakat. Walaupun dia masih syahadat, masih muslim, dan dia juga masih sholat, masih puasa, tetapi tidak mau membayar zakat dengan alasan Nabimu sudah meninggal, Nabi kita sudah meninggal, sehingga kita tidak ada kewajiban lagi untuk membayar zakat. Disinilah ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Umar bin Khattab, melalui hadis Rasulullah juga yang lain menyatakan siapa yang sudah syahadat maka darahnya haram, artinya harus dijaga. Siapa yang sudah bersyahadat, intinya di sana berarti
sudah syahadat. Orang itu kan sudah syahadat, hanya saja tidak mau zakat. Kalau Abu Bakar lain, pendapatnya adalah siapa yang memisahkan 5 rukun Islam itu tidak ada kata lain kecuali bunuh. Dan akhirnya juga Umar pun mengikuti apa saran dari Abu Bakar. Jadi akhirnya mereka semua dibunuh. Jadi zakat itu adalah salah satu rukun. Maka kalau seandainya ini dipilih berarti ya, siapa yang tidak zakat dan meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, berarti sudah pasti kafir. Tapi kalau dia tidak zakat dikarenakan dia tidak tahu atau belum mengetahui cara bagaimana zakat itu ma'fu anhu, dimaafkan. Kalau masalah dosa nanti terkait dengan dia menuntut ilmu atau enggak ya. Yang berikutnya, dia tidak membayar zakat. Dia tahu ilmunya, dia tahu bahwa hartanya itu ada harta orang lain yang harus diberikan, yaitu berupa zakatnya, tetapi tidak mau mengeluarkan, itu yang berdosa. Tetapi ada ulama yang tidak menyampai ke kafir, walaupun ada sebagian yang menyatakan kafir juga, tapi dosanya tetap. Kemudian haji berikutnya ya, yang keempat, kalau haji itu harus ada kemampuan, man istata'a, istita'ah, atau ada kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Kalau nggak ada kemampuan, ya tidak, dan itu pun seumur hidup hanya sekali. Oke, puasa. Puasa juga saya kira sudah kita pahami bersama. Puasa semuanya adalah wajib setiap individu yang sudah baligh, akil, yang sudah dewasa, dan juga akil, artinya tidak gila. Baik, ada 5 menit, ada pertanyaan? Yes, sir. Dulu nih. Ya, saya. Ya. Ini saya baca dari karangan Dr. Mustafa ini. Apa itu? Apaan? Haji yakni ziarah menuju Baitullah pada bulan-bulan haji, Ya. yaitu Syawal, Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kemarin di berita itu kan siapa? Anggota DPR ya? Denny Riza kalau salah. Keren di Jakun. Nah, dia itu mengusulkan kalau haji itu bisa di luar Dzulhijjah. Waduh. Itu kayak adik Renaldo sama mana? Adik siapa? Ade Armando. Adik Ada Armando. Armando. Temennya Iya, jangan iya. gitu. Berarti buku ini gimana ya ininya? Itu mengatakan boleh ya? Bulan Iya. apa tadi? Ya, haji yakni ziarah menuju Baitullah pada bulan-bulan haji, Bulan yaitu apa? Syawal, Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nggak bisa. Bisa ya? Enggak. Yang namanya bulan apa? Yang namanya haji itu sudah ditetapkan bulan tanggalnya, dan bahkan misalkan nanti itu kemarin juga pernah dibahas oleh teman. Saya bisa katakan gini, kalau memang itu semuanya bisa dan sahabat itu lebih pandai, lebih mengerti tentang syariah, dan ulama-ulama Timur Tengah dan juga tabi'ut tabi'in, bahkan sahabat, dan bahkan Rasulullah sendiri pun melakukan ibadah haji itu adalah pada tanggal tertentu yang itu memang sudah ada syariahnya. Kalau memang itu diperbolehkan selain hari itu, kenapa enggak dari dulu itu ada? Masalahnya ya. Dan kalau memang boleh, enak banget ya. Nyari ini yang sepi itu bulan Muharram. Nanti kalau haji Muharram aja ya. Nanti wukuf sendirian gitu kan. Nggak desek-desekan. Nggak ada, saya kira nggak bisa. Jadi masalah ibadah kita tidak boleh mengambil maslahah, bukan maslahah. Maslahah itu dalam hal fikih itu baru boleh. Masalah apa namanya? Istihsan, artinya mana yang lebih baik itu boleh. Tapi kalau masalah ibadah itu sudah ada ketentuan tadi loh. Ibadah tidak akan diterima kecuali 2 syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba', terus mengikuti, harus ada dalilnya, harus ada ketentuan, harus ada contoh, harus ada perintah dari Rasulullah bagaimana cara melakukannya. Saya yakin yang namanya tauhid yang benar hanya satu. Dan masalah-masalah ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat penting, harus kita ketahui. Dan kalau haji di bulan yang ditentukan itu diperbolehkan, saya kira itu sangat-sangat tidak benar ya. Mana nanti ada
Nanti lama-lama puasa nggak usah bulan Ramadan ah. Hujan Desember. Jadi musim hujan. Dari musim hujan. Sama gitu kan? Sholat yang subuh. Dan itu sebenarnya bukan hal yang baru ya, bukan yang baru. Itu dari dulu juga sudah ada. Jadi jangan heran kalau hujan pagi-pagi. nanti sampai ada yang mengatakan sholat nggak perlu 5 waktu lah, kebanyakan 3 kali aja. Gitu. Nanti lama-lama nanti akan mengatakan nggak usah sholat lah. Sholat itu kan kita mengingat Allah. Yang penting kita ingat juga sudah nggak usah sholat kok. Nanti lama-lama Al-Quran itu sudah nggak relevan lagi, perlu direvisi itu. Kayak Lama-lama gitu kan. Dan memang itu sudah terjadi. Allah alam sholat. Nggak bisa diterima. Ini mau bertanya tentang hukum isbal dalam sholat, apakah sah atau tidak? Dalam sholat atau luar sholat? Dalam sholat, hukum isbal dulu baru isbal dalam sholat. Pengertian isbal dulu adalah suatu pakaian. Jadi itu ada 2 hadis. Hadis yang pertama dalam hadis Sahih Bukhari dan ada riwayat Imam Muslim juga ada. Yang pertama adalah pakaian, tentang pakaian. Tapi di sini harus kita perhatikan, Imam Bukhari meletakkan bab isbal itu bukan di pakaian, tapi di bab takabur. Sombong. Maka di sini nanti akan ada 2 cabang dari para ulama itu. Ada yang menyatakan siapa yang melakukan hal tersebut, melakukan isbal itu, maka itu tercela dan itu adalah dilarang dalam agama. Larangan secara mutlak, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Dan itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara di luar dan dalam sholat. Maka tadi saya katakan, siapa yang membawa apapun yang kita lakukan di dalam sholat ke luar sholat, berarti kita sholatnya sudah sempurna. Tapi kalau kita lakukan hanya di dalam sholat dan di luar sholat itu berbeda, itu berarti sholatnya baru sebatas gerakan dan belum menjadikan kehidupan dia mencontoh sholat. Kemudian pendapat yang kedua, isbal itu yang dilarang di dalam hadis yang satunya lagi itu ada yang belakang, ada syaratnya, dan itu dikatakan kepada Abu Bakar saat itu. Rasulullah menyatakan, dan bahkan kepada Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar, dia katakan, angkat sarungmu, angkat kainmu, jangan kau turunkan, karena itu akan membuat kau sombong. Makanya di sini ada 2 hadis. Yang satu mutlak, arti mutlak tanpa ada kata-kata sombong, berarti kan seakan-akan haram hukumnya, tidak boleh hukumnya ada kain, baik itu sarung maupun celana di bawah mata kaki, mutlak kan? Tapi yang kedua kan seakan-akan jangan kau turunkan sarungmu di bawah mata kaki, karena itu membuat kau sombong. Berarti pertanyaan, kalau nggak sombong gimana? Gitu kan? Maka di sini nanti akan ada dua pendapat para ulama, walaupun nanti kalau kita baca selalu nggak bisa digabungkan di antara ini. Maka kalau kita mengambil jalur tengahnya adalah baik di luar mau dalam sholat, orang yang pakai celana misalkan atau sarung yang di atas mata kaki berarti mengikuti hadis yang pertama, dan itu sunnah. Jadi kita tidak boleh mencela, apalagi mencela dia berarti sama dengan mencela hadis ya, sama kan, mencela Rasulullah berarti. Dan kalaupun nanti ada yang sampai yang benar-benar diharamkan, memang ada. Dia jelas bahwa siapa yang menyeret pakaiannya, menyeret ya, ini menyeret berarti sampai tanah, itu jelas, itu dilarang. Tapi kalau masalah sampai mata kaki atau di bawah mata kaki, itu yang menjadi kata para ulama. Wallahu a'lam. Dan itu sekali lagi kita tidak boleh mencela orang yang berpakaian seperti itu. Bisa kita mengingatkan, tetapi melalui cara yang bagus, dan kita kasih tahu dalilnya seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, tetap ada 2 pendapat. Kalau masalah sah atau enggak sah, tetap sah, enggak ada hubungan itu. Enggak ada hubungannya. Yang penting menutup aurat, kecuali dia segini, tapi di sini bolong. Nah, itu baru nggak sah. Atau maaf, sekarang sering melihat, apalagi di rest area atau di tempat rekreasi gitu ya, udah jin, celana jin, coba makanya jinnya marah, celananya dipakai. Udah celana jin, udah ketat, pakai kaos yang
atau lah nyingkrang gitu loh. Jadi kalau sujud kelihatan banget dalnya. Walaupun itu segini, walaupun itu tidak isbal, itu kan jadi nggak sah. Jadi antara dilihat sah atau tidaknya sah sholat itu, yang penting memenuhi syarat sahnya sholat, insya Allah sah. Menutup aurat yang pasti kan. Kalau misalnya itu hal yang lain lagi, maka saya katakan di luar dan sholat harusnya sama. Nggak mempengaruhi keabsahan sholat kalau itu. Ada lagi? Makanya kan sini kan yang melaksanakan ibadah haji. Nah, berkembang di masyarakat ini kan karena haji di Indonesia ini lama, jadi orang berat mendingan umroh saja gitu. Itu hukumnya gimana saja? Umroh itu sunnah, haji itu wajib, nggak bisa menggugurkan yang wajib. Sunnah itu nggak bisa menggugurkan yang wajib. Misalkan, kayaknya zuhur itu panas nih 4 rakaat, udah saya sholat sunnah deh 8 rakaat gitu. Tapi jamnya jam 8. Enggak, maksudnya gini. Sama. Apa? Hah? Jadi kan dia maksudnya mau berhaji, tapi karena Menunggunya lama. usia yang tidak memungkinkan dan waktu kan ada haji ada waktunya. Nah, ya udah dibanding saya nggak haji, lebih kayak umroh aja gitu. Ada sebagian orang seperti itu di masyarakat itu. Boleh-boleh aja. Kalau ditanya boleh atau enggak, apa? Tetap boleh. Tapi apakah umrohnya itu bisa menggantikan haji? Enggak. Ya. Dan itu pun kalau kita memang belum mampu, berarti kan nggak istitoah itu namanya. Kita punya uang, sehat, tapi kan keadaan nggak memungkinkan. Kuotanya nggak ada. Hah, Kuotanya nggak ada. berarti udah selesai, nggak bisa memberatkan kita. Jadi harus saya haji nih, besok mau mati lagi. Sudah tua nih gitu, nggak bisa. Dan di Indonesia sebenarnya ada ini kok, ada apa namanya prioritas kan. Kalau yang tua kan didahulukan itu. Tua dulu berarti kita kalau boleh didahulukan. Saya kira itu Beberapa tempat berarti itu nggak masuk ke istitoah itu. sampai Syaratnya istitoah nggak usah kita membebani diri lah. Agama itu apa tidak membebani kita, cuman kitanya terkadang terlalu memberatkan. Udah ya, ada lagi? Hanya kan seandainya kita pulang ke Jawa naik kereta, terus subuhnya itu kelewat karena ada gangguan. Nah itu kita subuhnya itu di jam itu apa digabung? Subuh nggak bisa digabung. Subuh sama duha subuh. Jadi itu memang sering. Kalau saya pulang juga memang seperti itu. Nah kalau sholat zuhur kan bisa dijamak ya. Sholat isya juga dijamak karena pas istirahat biasanya. Kan kereta apa bis? Kereta. Kereta. Kalau Subuhnya kereta, itu sampai karena ada gangguan sampai Jakartanya jam 8. berarti sholat di kereta dong? Itu di kereta. Sholat di kereta. Itu daripada keluar waktu ya. Jadi ada istilah al-aulawi. Jadi mana yang didahulukan? Artinya didahulukan. Kalau kita nyampe sini yang masih mengejar subuh bisa ya udah di sini berarti. Tapi kalau nggak sempat ya udah di kereta. Walaupun nggak tahu ajan subuhnya ini. Kan ada ini sekarang mah udah Orang canggih. Tidur. Nah, berarti kan maksud tadi ketiduran. Udah selesai. Masalah mah. Ada masalah. Bangun jam 10. Ketiduran mah udah nggak usah dibahas. Orang nggak tahu, orang lupa, orang ketiduran udah nggak usah dibahas. Mau tidurnya jam 5 kan. Kecuali kalau kita tahu dan waktunya subuh tapi kayaknya mau nyampainya jam 7 misalkan dan udah kelewat subuhnya ya udah subuh aja di kereta. Daripada nanti nunggu sampai sana jam 7. Sholat apa? Ya. Udah nggak apa-apa. Rasulullah juga menghadapnya nggak karu-karuan kalau naik unta. Memang untanya ke barat terus. Mana kalau menuju ke timur gimana? Mundur. Kan nggak. Tetap dia maju dan arahnya kemana saja. Walaupun ada mazhab yang mengatakan takbiratul ihram diusahakan menghadap kiblat. Setelah itu terserah mau dibawa kemana kita. Ada yang menyatakan kan ada ayatnya juga kemanapun engkau mengarah di sana ada wajah Allah, menghadap Allah. Jadi kita dan berarti sama duduk ya, duduk dan sujud rukuknya berarti dengan ima namanya. Ima itu dengan isyarat. Jadi tidak usah sujud, nanti sujud glosor. Ya, baik, ini. Baik, nanti kalau ada kesempatan mungkin bisa kita bahas tentang zakatnya secara komplit ya. Saya punya ringkasannya, nanti saya bluetooth dah. Masih hidup di HP-nya. Ada punya ringkasan. Oh, nanti awas tangan. Mantap insyaallah ya. Baik, kalau ada kita cukup pengajian dulu sebelum kita bisa bertemu lagi minggu depan insyaallah. Yang penting terus semangat, terus istiqomah.
Tidak ada kata lain kecuali sekarang harus kita mulai. Yang paling berat sebenarnya bukan masalah kita cepat bisa atau enggak. Yang terpenting maksudnya, yang terpenting bukan kita masalah cepat bisa atau enggak, tapi yang lebih penting dari itu adalah seberapa bisa kita istiqomah dalam majelis ini. Baik, saya kira cukup, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.